Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Jaliluddin Muslim, SAP MAP, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis jalur. Perkenalkan, nama saya Dede Fadlur Rohmansyah yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kami adalah Boleh di next ke nama anggota kelompok. yang pertama Dede Fadlur Rohmansyah, saya sendiri, Destripia Ananda Paujia, Dewi Rahmawati, Dwi Fitri Destiana, Eva Oktaviani, Paujan Ahmad, Perik Anasil Siregar, Firdiani Rizky Nur Uktila, Asna Rusida Hauna, dan Ilhan Akbar Nugraha. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai. Sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dwi Fitri Destiana. Kepada Dwi Fitri Destiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu mengenai konsep dasar analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan kausal antara variabel bebas dan juga variabel tak bebas. Hubungan kausal disusun dalam bentuk model hipotetik yang didasarkan pada substansi keilmuan yang landasan teorinya dan atau pengalaman sendiri. Lalu analisis jalur merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausal tadi antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan juga tak bebas. Esensi dari analisis jalur adalah didasarkan pada sistem persamaan linear. Analisis jalur berbeda dengan analisis jalur berbeda dengan analisis regresi, di mana dalam analisis jalur memungkinkan pengujian dengan menggunakan variabel mediating atau intervening. Sistem hubungan kausal atau sebab akibat menyangkut dua jenis variabel, yaitu variabel bebas yang diberi simbol X1, X2, X3, dan seterusnya, dan tak terhingga, dan variabel tak bebas yang diberi simbol yaitu Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Ada perbedaannya. Kalau yang pertama itu simbolnya X1, X2, dan seterusnya. Kalau yang kedua itu Y1, Y2, dan seterusnya. Lalu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam analisis jalur dapat berupa pengaruh langsung maupun tak langsung. Hal ini berbeda dengan model regresi di mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas hanya berupa pengaruh langsung aja. Lalu materi yang kedua adalah pengertian hubungan kausal. Nah, pengertian hubungan kausal dalam analisis jalur. Dalam penelitian eksperimen, penelitian dapat memanipulasi variabel perlakuan dan kemudian mempelajari pengaruhnya terhadap variabel kriterion. Agar hasil yang diperoleh pada variabel kriterion ini diyakini disebabkan oleh variabel yang dimanipulasikan, maka peneliti perlu melakukan kontrol secara kondisional terhadap variabel-variabel yang tidak relevan. Salah satu cara melakukan pengontrolan ini adalah dengan cara randomisasi. Peneliti merasa dengan randomisasi ini peneliti akan lebih merasa yakin membuat inferensi tentang perubahan-perubahan yang menjadi variabel kriterion. Maka dengan kata lain, peneliti telah menciptakan sebab dalam hal ini perlakuan manipulasi untuk memperoleh hasil atau akibat. Lalu keadaannya berbeda dalam penelitian non-eksperimen ini, berbeda dengan eksperimen tadi. Misalnya pada penelitian asosiatif, di mana tidak dapat dilakukan manipulasi variabel-variabel dan juga tidak dapat dilakukan kontrol secara kondisional sebagaimana dalam penelitian eksperimen tadi. Tetapi bahwa
kontrol secara statistik harus ditafsirkan secara hati-hati dan juga cermat agar tidak terjadi suatu kesalahan. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Fitri Destiana yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Destripia beserta Dewi. Kepada Destripia beserta Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diagram jalur dan koefisien jalur. Next. Nah, apa sih diagram jalur ini? Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis struktur hubungan sebab akibat antar variabel bebas, intervening, dan variabel terikat. Seperti yang beberapa model diagram jalur disertai persamaan strukturalnya disajikan sebagai berikut. Yang pertama, ada model diagram jalur sederhana dengan 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Seperti teman-teman lihat gambar di dalam PPT ini, ada lingkaran, kotak, dan juga tanda panah berkepala 1 dan tanda panah berkepala 2. Nah, tanda panah berkepala 1 ini memberikan makna adanya pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Di samping itu, anak panah juga menghubungkan error dengan setiap variabel endogen, dan untuk anak panah berkepala 2 merepresentasikan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, setiap variabel eksogen dan endogen yang akan dianalisis dalam model disimbolkan dalam bentuk kotak. Sedangkan variabel lain yang tidak dianalisis dalam model atau error dengan simbol E digambarkan berbentuk lingkaran. Nah, persamaan struktural untuk diagram diagram tersebut yaitu X2 sama dengan P21 X1 ditambah E atau error. Lalu ada Y sama dengan PY1 X1 ditambah PY2 X2 ditambah E atau error. Next. Nah, yang kedua ada model diagram jalur dengan 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Nah, persamaan struktural untuk diagram di samping itu, yaitu ada X2 sama dengan P21, X1 ditambah E atau error. Lalu ada X3 sama dengan P31, X1 ditambah P32, X2 ditambah E error 2. Lalu ada Y sama dengan PY1, X1 ditambah PY2, X3 ditambah E3. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewi yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Destripia. Kepada Saudara Destripia, saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator. Namun sebelumnya memohon izin dan meminta maaf untuk tidak bisa on cam karena kondisi yang tidak memungkinkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hal diagram jalur. Yang ketiga yaitu ada model lain dari diagram jalur melibatkan 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Persamaan struktural untuk diagram di atas adalah sebagai berikut. X3 sama dengan P31, X1 ditambah P32, X2 ditambah E atau error 1. Yaitu PY1, X1 ditambah PY2, X2 ditambah PY3, X3 ditambah error. Next. Yang keempat yaitu ada model diagram jalur melibatkan 6 variabel. Antara lain X1, X2, X3, X4, X6, Y. Persamaan struktural untuk diagram di atas adalah sebagai berikut. X5 sama dengan P51, X1 ditambah P52, X2 ditambah P53, X3 ditambah P54, X4 ditambah error 1. Y sama dengan PY X1 ditambah PY2, X2 ditambah PY3, X3 ditambah PY4, X4 ditambah PY5, X5 ditambah error 3. Dari beberapa model diagram jalur di atas, terlihat bahwa untuk variabel yang sama dapat dibentuk lebih dari satu model diagram jalur. Misalnya,
X1, X2, X3, Y, dan dapat membentuk dua model, yaitu model 2 dan model 3. Model yang akan dipilih selalu didasarkan pada kerangka teori yang dibangun oleh peneliti. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Destripia yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Epa beserta Hasna. Kepada Saudara Epa dan juga Hasna, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu menghitung koefisien analisis jalur. Boleh di next. Nah, di sini untuk menghitung koefisien jalur PIJ, di mana I-nya itu adalah variabel endogen dan J-nya variabel exogen. Diagram jalur dalam bentuk skor baku bisa dilihat ya di PPT. Di situ diagram jalur akan dibentuk persamaan matematis atau persamaan strukturalnya, yaitu ada 3, Z2 sama dengan P21Z1 ditambah E2. Z3 sama dengan P31Z1 ditambah P32Z2 ditambah E3. Z4 sama dengan P41Z1 ditambah P42Z2 ditambah P43Z3 ditambah E4. Nah, selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya dari persamaan tersebut akan dilakukan eliminasi skor baku dengan koefisien kolerasi. Dengan langkah-langkah yang pertama, menentukan hubungan skor baku dengan koefisien korelasi dengan rumus Z sama dengan X min X bar per S sama dengan X min S, X per S. Sehingga skor baku ke I dan skor baku ke J adalah ZI sama dengan XI per S dan ZJ sama dengan XJ per S. Di sini mempunyai ketentuan bahwa standar deviasi itu mempunyai rumus akar sigma XI pangkat 2 per N. Sehingga sigma ZI ZJ sama dengan sigma XI XJ per SI SJ yang menghasilkan sigma XI XJ per akar sigma XI pangkat 2 per N dikali akar sigma XJ pangkat 2 per N. N-nya berpindah tempat sehingga menghasilkan sigma XI XJ per akar sigma XI pangkat 2 dikali sigma XJ pangkat 2. Yang hasilnya sigma ZI ZJ sama dengan N, sigma XI XJ per akar sigma XI pangkat 2 dikali sigma XJ pangkat 2. Di sini mempunyai catatan bahwa RIJ itu mempunyai rumus sigma XI XJ per akar sigma XI pangkat 2 dikali sigma XJ pangkat 2. Sehingga di sini sigma ZI ZJ sama dengan N. Nah, RIJ mempunyai rumus 1 per N sigma ZI ZJ. Jika sigma ZI pangkat 2 itu sama dengan N, RII-nya itu sama dengan N karena RI sama dengan 1. Boleh di next. Nah, untuk langkah keduanya yaitu menentukan hubungan koefisien jalur dengan koefisien korelasi. Setelah dari yang dipaparkan saya tadi bahwa RIJ itu mempunyai rumus 1 per N sigma ZI ZJ, maka jika dituangkan dalam di sini contohnya R12 yaitu 1 per N sigma dalam kurung sigma Z1 ditambah dikali Z2 karena kan tadi 12 sama dengan 1 per N sigma Z1. Di sini memakai substitusi pertama yaitu yang mempunyai rumus P21Z1 ditambah E2 yang menghasilkan 1 per N P21 sigma Z1 pangkat 2 ditambah sigma Z1 E2. Di sini residu E2 tidak berkorelasi dengan Z1 yang akan menghasilkan nilai 0, sehingga 1 per N P21 dikali N, N-nya itu jumlah data ditambah 0. Hasilnya P21. Jadi R12 itu sama dengan P21. Yang kedua yaitu R13 sama dengan 1 per N
sigma Z1 dikali Z3 yang mempunyai rumus N dikali R13 sama dengan sigma Z1 dikali Z3. Sehingga 1 per N, sigma Z1 P31 Z1 ditambah P32 Z2 ditambah E3, yaitu menggunakan substitusi kedua. Yang hasilnya 1 per N, P31 sigma Z1 pangkat 2 ditambah P32 sigma Z1 Z2 ditambah sigma Z1 E3. Yang hasilnya 1 per N, P31 dikali N, ditambah P32 dikali NR12 ditambah 0, sama dengan P31 ditambah P32 dikali R12, sehingga hasil dari R13 itu P31 ditambah P32 dikali R12. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Eva yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hasna. Kepada Saudara Hasna, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah mencari R14. R14 sama dengan 1 per N dalam kurung sigma Z1 Z4 atau N dikali R14 sama dengan sigma Z1 dikali Z4 sama dengan 1 per N sigma Z1 dalam kurung P41 Z1 ditambah P42 Z2 ditambah E4 dengan substitusi 3 sama dengan 1 per N dalam kurung P41 sigma Z1 pangkat 2 ditambah P42 sigma Z2 Z1 ditambah P43 sigma Z1 Z3 ditambah sigma Z1 E4 sama dengan 1 per N dalam kurung P41 dikali N ditambah P42 NR12 ditambah P43 NR13 ditambah 0 sama dengan P41 ditambah P42 R12 ditambah P43 R13 sama dengan R14 sama dengan P41 ditambah P42 R12 ditambah P43 R13. Kemudian yang keempat, mencari R23. Sama dengan 1 per N dalam kurung sigma Z2 Z3 atau N dikali R23 sama dengan sigma Z2 Z3 dikali Z3 sama dengan 1 per N sigma Z1 dalam kurung P31 Z1 ditambah P32 Z2 ditambah E3 dengan substitusi 2 sama dengan 1 per N dalam kurung P31 sigma Z1 Z2 ditambah P32 sigma Z2 pangkat 2 ditambah sigma Z2 E3 sama dengan 1 per N dalam kurung P31 dikali NR12 ditambah P32 N ditambah 0 sama dengan P31 R12 P12 R23 sama dengan P31 R12 ditambah P32. Slide selanjutnya. Kemudian yang kelima mencari R24 sama dengan 1 per N dalam kurung sigma Z2 Z4 sama dengan 1 per N sigma Z2 dalam kurung P41 Z1 ditambah P42 Z2 ditambah P43 Z3 ditambah E4 dengan substitusi 3 sama dengan 1 per N dalam kurung P41 sigma Z2 Z1 ditambah P42 sigma Z2 pangkat 2 P43 sigma Z2 Z3 ditambah sigma Z2 E4 sama dengan 1 per N dalam kurung P41 dikali N dikali R12 ditambah P42N ditambah P43N dikali R23 ditambah 0 sama dengan P41R12 ditambah P42 P43R23 R24 hasilnya P42 ditambah P41R12 ditambah P43R23. Kemudian yang selanjutnya mencari R34 sama dengan 1 per N dalam kurung sigma Z3 Z4 sama dengan 1 per N sigma Z3 dalam kurung P41 Z1 ditambah P42 Z2 ditambah P43 Z3 ditambah E4 dengan substitusi 3.
sama dengan 1/n dalam kurung P41 sigma Z1 Z3 ditambah P42 sigma Z2 Z3 ditambah P43 sigma Z2 pangkat 2 ditambah sigma Z3 E4 sama dengan 1/n dalam kurung P41 dikali N dikali R13 ditambah P42 NR23 ditambah P43N ditambah 0 sama dengan P41 R13 ditambah P42 R23 ditambah P43 R34 hasilnya sama dengan P43 ditambah P41 R13 ditambah P42 R23. Selanjutnya, dengan demikian untuk mencari koefisien jalur sama dengan PIJ dapat diperoleh dari sistem persamaan jalur 3 variabel bebas berikut. P21 sama dengan R12 atau jadi P21 R12, P31 ditambah P32 dikali R12 sama dengan R13 atau P31 ditambah P32 R12 sama dengan 13, kemudian P31 R12 ditambah P32 sama dengan R23 atau P31 R12 ditambah P32 sama dengan R23. Kemudian P41 ditambah P42 ditambah P43 R13 sama dengan R14 atau kan di sini substitusi variabelnya X4 sama dengan Y. Jadi di sini Y1 ditambah PY2 ditambah PY3 R13 sama dengan R1Y. Kemudian P41 R12 ditambah P43 ditambah P43 ditambah P42 ditambah P43 R23 sama dengan R24 atau jadi PY1 R12 ditambah PY2 ditambah PY3 R23 sama dengan 2Y. Kemudian P41 R13 ditambah P42 R23 ditambah P43 sama dengan R34 atau jadi PY1 R13 ditambah PY2 R23 ditambah PY3 sama dengan R3Y. Kemudian slide selanjutnya. Dari persamaan di atas diperoleh koefisien jalur sebagai berikut. Yang pertama P21 sama dengan R12. Yang kedua bentuknya matriks. P31 P32 sama dengan 1 R12 R12 1 min 1 R13 R23. Kemudian yang ketiga juga bentuknya matriks. PY1, PY2, PY3 sama dengan 1 R12, R13, R12, 1, R23, R13, R23, 1, min 1, R1Y, R2Y, R3Y. Catatannya digunakan cara inverse matrix seperti pada analisis regresi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasna yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga Pak Ujan. Materi selanjutnya yaitu dekomposisi pengaruh antar variabel. Dekomposisi pengaruh antar variabel. Next. Terdapat pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, atau pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya. Pengaruh langsung variabel eksogen terhadap endogen dinotasikan dengan huruf Yunani Y gamma, sedangkan pengaruh langsung antar variabel endogen dinotasikan dengan huruf Yunani B beta. Selanjutnya pengaruh tak langsung
adalah pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel lain, yang disebut variabel intervening, atau pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen melalui variabel endogen lainnya. Setiap variabel endogen memiliki kesalahan pengukuran yang dinotasikan dengan E, dan besarnya adalah E sama dengan 1 dikurangi R2, dan di mana R2 adalah koefisien determinasi. Pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total disajikan dalam model struktural atau diagram jalur pada gambar 9.1 berikut. Dari diagram di atas dapat ditentukan koefisien jalur pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total sebagai berikut. Direct effect DE. Direct effect DE eksogen terhadap variabel endogen Y. DE dari X1 terhadap X2 atau P21 sama dengan 0,826. DE dari X1 terhadap X3 atau P31 sama dengan 0,289. DE dari X1 terhadap Y atau Y1 sama dengan 0,623. Direct effect DE endogen terhadap variabel endogen B atau beta. DE dari X2 terhadap X3 atau P32 sama dengan 0,348. DE dari X2 terhadap Y atau PY2 sama dengan 0,587. DE dari X3 terhadap Y atau PY3 sama dengan 0,562. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Paujan. Kepada Paujan, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Dede yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi tentang indirect effect. Indirect effect yang satu ada indirect effect dari X1 terhadap X3 melalui X2 adalah hasil kali koefisien jalur P21 dan P32 yang hasilnya yang bila dikalikan 0,826 dikali 0,348 sama dengan 0,287. Yang kedua ada indirect effect dari X1 terhadap Y meliputi melalui X1, X2, Y adalah hasil kali koefisien jalur P21 dan PY2 sama dengan 0,826 dikali 0,587 sama dengan 0,485. Terus yang B-nya melalui X3 adalah hasil kali koefisien jalur P31 dan PY3 0,289 dikali 0,562 sama dengan 0,162. Yang C melalui X2 dan X3 adalah hasil kali koefisien jalur P21, P32, dan PY3 yang hasilnya 0,169. Jadi indirect effect dari X1 terhadap Y secara keseluruhan adalah P21 dikali PY2 ditambah P31 dikali PY3 yang hasilnya 0,816. Terus yang ketiga ada indirect effect dari X2 terhadap Y melalui X3 adalah hasil kali koefisien jalur P32 dan PY3 sama dengan 0,348 dikali 0,56 sama dengan 0,196. Selanjutnya ada total effect. Total effect ini rumusnya direct effect ditambah indirect effect. Terus yang total effect variabel X1 terhadap X2 sama dengan P21 sama dengan 0,826. Terus ada total effect variabel X1 terhadap X3 P31 ditambah P32 sama dengan 0,576. Yang ketiga ada total efek variabel X1 terhadap Y sama dengan PY1 ditambah PY2 dikali PY2 ditambah P31 ditambah PY3 ditambah P21 dikali P32 dikali PY3 sama dengan hasilnya didapatkan hasil 1,439. Selanjutnya ada total efek variabel X2 terhadap X3 sama dengan P32 sama dengan 0,3348. Selanjutnya ada total efek variabel X2 terhadap Y sama dengan PY2 ditambah P32 dikali PY3 sama dengan 0,587 ditambah 0,196
sama dengan 0,783. Selanjutnya ada total efek variabel X3 terhadap Y sama dengan PY3 sama dengan 0,56. Pola umum dekomposisi pengaruh antar variabel berdasarkan diagram jalur pada gambar 91 titik dapat dirangkum bentuk tabel berikut. Pengarah antar variabel X1 menuju X2 langsung direct effect P21, jenis pengaruhnya tak langsung. X1-nya nggak ada, X3-nya nggak ada, X2 dan X3-nya juga nggak ada. Terus yang X1 ke X3 langsung P31, X1-nya ada, P21 dikali P32, X3-nya nggak ada, X2 dan X3-nya juga nggak ada. Total efeknya P31 ditambah P21 ditambah P32. Nah, ini tabel-tabel ini adalah tabel rumus dari yang tadi, total efek, direct effect, terus indirect effect. Untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ilham dan juga Perik. Kepada saudara Ilham dan juga Perik, saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, materi selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan analisis jalur. Next. Nah, di sini ada pengujian hipotesis. Pertama-tama kita juga harus tahu gitu bagaimana pengertian dari pengujian hipotesis itu sendiri. Nah, hipotesis merupakan suatu proposisi, pernyataan atau jawaban sementara atau dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Dan menurut Zali, tahun 2003, hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data empirik. Nah, di sini juga ada ciri-ciri penting yang perlu diperhatikan dalam suatu hipotesis adalah sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada 5 ciri-ciri untuk perlunya kita memperhatikan dalam suatu hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis merupakan hasil dari proses teoritis dan komparasi fakta yang handal yang secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, hipotesis menyatakan hubungan antar variabel. Yang ketiga, ada hipotesis harus dapat diuji. Artinya feasible untuk memperoleh data untuk pengujian hipotesis itu. Yang keempat, ada apa? Ada hipotesis harus spesifik dan sederhana. Yang dimaksudkan spesifik itu harus secara rinci ya guys. Dan yang kelima ada menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada kekeliruan tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Terdapat 2 kemungkinan yang membuat kesalahan kekeliruan. Yang pertama itu adalah kekeliruan tipe 1 atau bisa dirumuskan dengan A, yakni menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya benar. Dan kekeliruan tipe 2 atau B, yakni menerima hipotesis 0 padahal sesungguhnya salah. Nah, di sini ada contoh tipe kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Nah, itu ada gambarnya ya. Nah, dalam praktik kita tidak bisa meminimalisir kekeliruan. Hal ini disebabkan kesimpulan yang kita buat akan selalu dibatasi oleh A dan B. Apabila kita memperkecil, maka otomatis akan memperbesar B. Dan sebaliknya oleh karena itu, dalam uji hipotesis diupayakan adanya keseimbangan antar kekeliruan tipe 1 dan tipe 2. Artinya dengan harga A tertentu dapat dan bila kekeliruan B sekecil mungkin, kekeliruan tipe 1A umumnya sudah ditentukan terlebih dahulu misalnya dengan 0,05 dan 0,01. Sementara B tidak dibatasi, tidak diberi batasan tertentu. Dengan
A sama dengan 0,05, berarti bahwa 100 kesimpulan yang kita buat, maka peluang untuk melakukan kekeliruan menolak H0 atau hipotesis 0 yang benar sebanyak 5 kali. Next. Terus ada yang kedua adalah uji hipotesis pihak kiri. Uji hipotesis pihak kiri, ini ada beberapa gambar ya, bisa kalian cerna terlebih dahulu. Nah, di sini ada uji pihak kiri berlaku untuk jenis hipotesis penelitian asosiatif dan komparatif. Nah, di sini ada tabel jenis hipotesis. Yang pertama, asosiatif adalah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, atau bisa dilambangkan dengan H0 sama dengan B lebih besar daripada 0. Atau bisa juga hipotesis 1 sama dengan B lebih kecil dari 0. Dan di sini ada komparatif atau kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode dari lebih rendah pada siswa yang diajar dengan metode inquiry, atau bisa dilambangkan atau hipotesis statistiknya H0 sama dengan N1 lebih besar daripada N2, dan H0 lebih sama dengan N1 lebih kecil daripada N2. Nah, di sini juga ada pengujian hipotesis di atas, dinamakan uji satu ekor, yaitu ekor kiri. Luas dari kritis adalah daerah yang diarsir gelap, tuh yang ada gambarnya kan, diarsir gelap yang daerah kirinya. Uji pihak kiri diperlihatkan daerah kritis adalah daerah yang diarsir. Uji pihak kiri diperhatikan dengan daerah penolakan berada sebelah kiri kurva norma sebagai berikut. Next. Nah, ini materi untuk Ferik. Kepada Pak Moderator, penyampaian materi saya dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Perik. Kepada Saudara Perik, saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya adalah B. Hipotesis. Uji hipotesis dua pihak. Uji hipotesis dua pihak digunakan untuk menguji hipotesis tidak langsung, yaitu separuh atau dinamakan dengan setengah pihak kiri dan separuh lagi pihak kanan sebagai daerah penolakan. Uji pihak bersesuaian dengan hipotesis tidak langsung. Digambarkan dengan tabel sebagai berikut. Jenis hipotesis asosiatif. Hipotesis penelitiannya, kompetensi berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Pada jenis hipotesis komparatif, hipotesis penelitiannya terhadap perbedaan kemampuan berpikir kritis, matematis, antar siswa yang diajar dengan metode drill dan siswa yang diajar dengan metode inquiry. Selanjutnya ada tabel hipotesis statistiknya. Dalam jenis hipotesis asosiatif, dituliskan dengan hipotesis 0 adalah beta sama dengan 0. Hipotesis 1, beta tidak sama dengan 0. Selanjutnya di jenis hipotesis komparatif, hipotesis statistiknya ditulis dengan hipotesis 0 sama dengan N1 sama dengan U2. Selanjutnya hipotesis 1 dilambangkan dengan U1 tidak sama dengan U2. Selanjutnya sini ada diagram dibaca pengujian hipotesis di atas dinamakan di dua pihak. Luas daerah kritis adalah daerah yang diarsir gelap.
Uji dua pihak diperlihatkan dengan daerah penolakan berada sisi sebelah kiri dan kanan kurva normal sebagai berikut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan selanjutnya aplikasi SPSS untuk analisis jalur akan disampaikan oleh Saudari Firdiani. Kepada Saudari Firdiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya akan mencontohkan aplikasi SPSS untuk analisis jalur. Langkah pertama, seperti yang sudah bisa dilihat ya di layar, kita harus memasukkan dulu data. Datanya ini sesuai dengan yang ada di buku, bisa dilihat pada halaman 264. Jadi di sini pada analisis jalur ada 3 struktural. Kita mulai pada struktural yang ke-1. Setelah kita memasukkan datanya, langkah pertama kita analyze. Selanjutnya regression, linear. Lalu untuk struktural pertama yang kita masukkan adalah X2 kepada dependent dan X1 kepada independent. Kemudian metodenya kita ganti ke backward dan statistiknya kita checklist model fit, R-squared change, descriptive dan part and partial correlation. Continue lalu oke. Dan ini bisa dilihat hasilnya untuk struktural yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada struktural yang kedua. Sama aja ya, bedanya hanya di analyze-nya ini, regression dan linearnya. Ininya kalau untuk struktural 2, X3-nya, X2-nya kita pindah dulu, kita kembalikan dulu. Kemudian kita masukkan X3 kepada dependent, X1 dan X2 kepada independent. Dan metodenya dan statistiknya sama seperti struktural pertama. Kemudian oke. Dan akan keluar hasil untuk struktural kedua. Dan untuk struktural yang ketiga, yang terakhir, ini juga sama. Perbedaannya tuh hanya di dependent dan independennya. Untuk struktural terakhir, yang ketiga, yang Y-nya kita masukkan ke dalam dependent, X1, X2, dan X3 kita masukkan kepada independent. Metodenya dan statistiknya sama semua, lalu oke. Dan keluar hasil struktural yang ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada materinya. Mungkin cukup sekian. Demikian pemaparan materi yang telah selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.